Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arjan pada edisi Senin 27 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus pelaku masturbasi dalam mobil yang videonya viral di media sosial. Warganet kembali dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang pria sedang masturbasi saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang berinisial JS yang kemudian atas perbuatannya tersebut ia dituntut ancaman 10 tahun penjara. Melangkah ke berita selanjutnya, seorang pasien wanita tengah diisolasi di RSUD Jambi setelah diduga terserang virus corona. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi tengah mengisolasi seorang pasien wanita yang diduga terjangkit virus corona. Sebelumnya, pasien tersebut dikabarkan menunjukkan gejala yang identik dengan ciri-ciri orang yang terpapar virus corona. Hingga saat ini, pihak RSUD masih melakukan observasi terkait kemungkinan wanita itu positif terjangkit virus mematikan tersebut. Melangkah ke berita selanjutnya, seekor gajah Sumatera yang telah berusia 55 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal. Seekor gajah Sumatera yang telah berusia 55 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal. Dikatakan bahwa gajah tersebut meninggal karena usia yang telah uzur. Selain karena faktor usia, kematian gajah legendaris tersebut diduga karena kerap dieksploitasi dengan terus-menerus melayani pengunjung medan zoo yang hendak menungganginya. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaku begal warteg di Jakarta Selatan akhirnya ditangkap polisi setelah melarikan diri ke Sumatera. Polres Metro Jakarta berhasil meringkus pelaku begal yang terekam CCTV melakukan aksinya di salah satu warteg yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Setelah video pembegalan tersebut menyita perhatian publik di media sosial, pelaku sempat melarikan diri ke Sumatera Selatan akhirnya berhasil diamankan. Beralih ke penghujung berita, Timnas U19 Indonesia kembali menelan kekalahan telak setelah menjamu tim Korea Selatan. Setelah menelan kekalahan pada laga uji coba perdananya, Timnas U19 kembali menelan kekalahan telak dari tim Liga Korea Selatan Seongnam FC. Meskipun kalah, namun asisten pelatih Timnas U19 Nova Arianto mengaku cukup puas dengan penampilan Sultan Siko dan kawan-kawan dan mengatakan bahwa Timnas U19 hanya butuh waktu untuk menyesuaikan. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingberita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Muhammad Arjan, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.